Perlu kalau ibu dan bapak pengen anaknya berhasil, kalau ibu dan bapak pengen anaknya sukses, bukunya itu ditulis halaman 1, 3 lembar. Berarti hari pertama Ramadan ditulis 3 lembar. Lalu tulis lagi 2, 2, 2. Berarti hari kedua ada 3 lembar. Maka dia akan maksa tulis. Aku udah habis, tulis saja nak, tulis sayang, tulis. Tulis apa? Tulis saja, tulis. Mama lagi marah-marah, tulis. Mama lagi, aku dipaksa nulis, tulis. Aku dipaksa nulis. Benar serius. Tulis. Apalagi nih, kamu ingat cerita bawang putih, bawang merah nggak? Ingat, tulis. Pada suatu hari tulis. Habis 3 lembar. Nanti ibu bapak akan lihat betapa kreativitas anakmu tumbuh. Betapa cerdas dan jeniusnya anak-anakmu di rumah. Ini yang diajarkan oleh orang-orang bule di luar sana yang tak diajarkan oleh kita. Sehingga kita menjadi bangsa yang konsumtif terus kayak begini. Tulis nak, tulis. Kalau udah berhenti total gak punya ide lagi, tulis. Apa yang kamu inginkan? Sebenarnya itu yang dituju. What do you really want? Itu yang dituju. Ya, ini saya nggak banyak ceramah agama. Kenapa? Karena kita bicara soal Bina Nisa Center. Jadi sedikit motivasi. Ya, bukan lagi agamaan. Banyak ustadz-ustadz yang menyarankan itu semua. Saya ambil di bidang yang memotivasi. Orang-orang di luar sana ngajarin kayak begitu, sementara kita tidak. Lihat film-film tuh di Hollywood itu, anak-anaknya itu. Dia dibacain cerita baru dia tidur, betul apa tidak? Kalau kita maksa tidur nggak? Tidur, besok sekolah, besok daring, jangan terlambat daringnya. Ibu yang ketawa tuh pelakunya tuh. Dia tidur dalam suasana gedek. Tahu gedek nggak? Tahu ya? Sebel. Dia tidur dalam suasana sebel. Dia tidur dalam suasana gedek. Padahal menjelang masa tidur, catat, ini catat, baik-baik, catat. Mati. Ini gue jadi lupa mau ngomong apa tadi ya. Bukan. Ya. Tahu nggak kenapa kita disuruh zikir 33? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Tahu? Kenapa kita disuruh zikirnya halus, lembut? Tahu? Ini kenapa orang bule yang pakai, bukan kita orang Islam yang punya padahal. Kenapa kita mesti khufiyatan? Kenapa kita mesti khusyuk? Apa arti khusyuk? Kenapa Quran mengajarkan kita demikian? Kenapa salah satu inti daripada ibadah kita semua adalah khusyuk? Kenapa kita disuruh konsentrasi? Kenapa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi menyampaikan hal-hal itu? Kenapa Imam Syafi'i konsentrasi? Kenapa kalau doa kita kalau diharapkan dengan khusyuk, konsentrasi? Kenapa? Teman-teman ketahuilah, itulah di mana alam alfa, itulah masa di mana kita berada dalam kondisi zona kenyamanan. Itulah masa di mana otak memerintahkan seluruh saraf untuk mengikutinya. Itulah masa di mana otak kita bekerja dengan neurotransmitter yang menggerakkan semua tubuh. Kenapa pada waktu itu orang-orang bule di luar sana menceritakan buku-buku cerita indah? Nanti kalau jujur ada pangeran yang datang. Kalau sabar ada raja yang melamar. Cinderella.
Kalau berbuat baik, walaupun kau hewan, akan dicium oleh pangeran. Maleficent, Snow White, Hansel and Gretel. Penuh dengan hikmah-hikmah itu semua. Kenapa kita kalau mau tidur anak kita dipaksa tidur, tidur, tidur. Biar... Kenapa begitu? Rubah saudaraku sekalian. Berikan motivasi terbaik untuk anakmu. Tidur, tidur mama bilang. Tidur nggak? Besok daring. Besok terlambat sekolah. Kenapa? Sampai kapan kita begini? Ulangi lagi untuk anakmu yang demikian. Mau tidur, bikin dia gembira, bikin dia ceria. Saya dengan anak saya tersayang Aisyah dan juga Aliyah. Cuman Aisyah yang kan anak pertama masih fokus dan konsentrasi. Tidak akan pernah tidur sebelum saya cerita keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Pasti dia akan tertidur di tangan saya. Dan saya cerita, sah. Rasulullah dulu baik banget. Aduh, orangnya sangat baik. Kalau ada anak kecil nih, aduh pasti dikasih hadiah. Pasti digendong. Suatu ketika Aisyah kelas 1 SD saya tanya, sah, apa sih yang paling Aisyah kepengen? Aku mau ke rumah Rasulullah, Pak. Aku mau ketemu Rasulullah, Pak. Berarti zona di kepala dia itulah Rasulullah adalah idolanya. Jangan salahkan anak-anak mengidolai Gangnam Style. Lalu masuk ke drakor. Karena itu teman-teman sekalian, mulai sekarang rubah cara pendidikan itu. Jadilah orang tua yang menyenangkan. Jadilah orang tua yang selalu bercanda sama anak-anak. Karena orang tua yang bercanda itu adalah seperti yang dicontohkan Nabi. Walaupun punggungnya dijadikan perosotan oleh cucunda tersayang Hasan wal Husain, tapi beliau tetap bercanda. Bahkan ketika usianya sudah lanjut pun tetap bercanda, adu balap lari sama Sayyidatuna Aisyah. Anda yang baru menikah atau yang sudah lama menikah, kapan terakhir adu balap lari sama istri? Belum pernah. Tapi ngakunya umat Rasulullah yang mengikuti Rasul. Saya di rumah beli mainan demi untuk bercanda sama istri. Mainan apalah, yang karet-karetan lah, ngeng, demi untuk kompetisi. Demi untuk itu loh. Saking kepengennya selalu dan selalu bercanda. Dan pegang baik-baik ini. Insya Allah kebaikan generasi yang akan